Sabtu 24 Oktober 2020 dengan ditemani cuaca yang lumayan terik di sekitar Kampuh Welding Indonesia. Pertama kalinya kami menyiarkan program bincang atau podcast kami yang dikemas dengan tema berbincang ilmu dan pengetahuan di dunia pengelasan, yang mana nanti program ini akan menjadi program yang berseri atau berepisode. Di edisi pertama ini kami mendatangkan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah owner dari Kampuh Welding Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Munir. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak serta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saat ini sudah menginjak usia ke 70 tahun, bahkan nanti di bulan Desember nanti 72 tahun Bapak ya. Ya. Namun Bapak masih sangat aktif. Untuk mendedikasikan ilmu, wawasan dan pengalaman Bapak untuk membantu memajukan dunia pengelasan di Indonesia. Secara personal, apa motivasi Bapak? Dan mengapa yang Bapak pilih itu adalah bidang pengelasan? Apa latar belakang Bapak mendirikan Kampuh Welding Indonesia? Mungkin ada hal yang sangat utama dari pendirian Kampuh Welding Indonesia. Mohon penjelasannya Pak Munir. Ya, bermula sebetulnya saya ini setelah lulus dari perguruan tinggi itu bekerja di galangan kapal, dan tugas yang pertama itu adalah bagaimana galangan kapal yang tidak mempunyai tenaga produksi, terutama pengelasan, itu bisa membangun kapal yang cukup besar. Jadi kalau tahun 80 itu maksimum kapal yang dibangun di Indonesia itu adalah 900 deadweight. Jadi kalau 900 deadweight ini cukup kecil dibanding dengan rencana untuk membangun kapal tanker yang bobotnya 17.500. Ya. Nah, untuk itu ada perlu persiapan untuk mulai mendidik tenaga-tenaga yang dedicated untuk produksi. Nah, mulai dari situ istilahnya itu saya mengenal betapa untuk produksi itu pengelasan itu menjadi satu pekerjaan atau satu kompetensi yang sangat dibutuhkan. Jadi mulanya dari sekitar tahun 1981. Nah, setelah ini menginjak 30 tahun, Ya. jadi kalau 30 tahun dari 80 ini adalah 2010, saya atau sebelumnya itu sudah pensiun. Ya. Tahun 2007. Ya. Nah, setelah itu tetap mempunyai kegiatan untuk mengirimkan tenaga-tenaga untuk magang, dan istilahnya magang tapi juga bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Nah, ceritanya pada tahun 2012 saat ada tsunami ya, 2011 ada tsunami, maka produk itu turun, jadi permintaan juga turun,
tetapi tahun 2014 naik kembali. Ya. Nah, pada saat itu naik, Presiden Jokowi mencanangkan program tol laut. Ya. Nah, dari program tol laut itu ketahuan bahwa kita sumber daya manusia untuk pembangunan kapal di Indonesia, terutama di bidang pengelasan itu sangat kurang. Sehingga untuk mencari tenaga pengelasan adalah sangat-sangat sulit. Ya. Saya punya pengalaman untuk mencari tenaga pengelasan itu di beberapa kota, tetapi sangat-sangat sulit untuk mendapatkan. Sehingga saya putuskan untuk mendirikan tempat pelatihan, karena di beberapa tempat pelatihan yang saya temui tahun 2014 itu rata-rata mereka mengatakan kalau butuh tenaga pengelasan itu butuh pesen sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Jadi ijon. Ya. Itu pertama kali Ya. kita ada ide untuk mendirikan pelatihan pengelasan. Ya. Nah, tujuannya memang salah satunya adalah bagaimana kita membuat satu pelatihan yang sangat efisien sehingga tenaga-tenaga lulusan SMK yang saat itu sangat banyak, Ya. tetapi untuk lulusan pengelasannya nggak ada, Ya. atau sulit, itu bisa diberikan pelatihan dalam waktu singkat, mereka akan menjadi kompeten. Ya. Terus gini, yang menjadi kekurangan menurut Bapak pada saat waktu itu Bapak menjaring alumni-alumni SMK yang khususnya jurusan pengelasan, namun belum kompeten dengan sesuai dengan permintaan pasar, terutama untuk kebutuhan program magang ke Jepang, itu apa tepatnya alasan seperti apa yang membuat mereka belum memenuhi persyaratan itu? Jadi kalau yang jelas kalau untuk tenaga pengelasan pasti kompetensi. Ya. Untuk mereka dididik menjadi ahli pengelasan, ahli las yang kompeten, mereka punya image kalau las itu seperti yang di pinggir-pinggir jalan. Ya. Padahal profesi pengelasan ini itu ternyata sangat-sangat luas. Jadi bukan hanya ahli pengelasan yang dia harus dituntut kompetensinya, tapi juga bertahap setelah ahli pengelasan dia jadi supervisor, bisa jadi welding inspector, bisa jadi welding engineer. Itu adalah profesi yang sangat-sangat luas di Indonesia maupun di dunia. Di saat ini kampus sudah berusia kurang lebih 5 tahun atau 5 tahun lebih tepatnya. Nah, kalau kami ingin tahu atau kalau kami boleh tahu, keberadaan kampus ini sebenarnya untuk masyarakat yang mana? Maksud kami gini, di satu sisi di sana sudah banyak lembaga atau sekolah yang terdapat jurusan pengelasan, dan memang mungkin belum seperti dengan yang diharapkan oleh pendidikan yang ada di kampus seperti ini. Nah, untuk siapa sebenarnya keberadaan kampus itu? Jadi utamanya begini, kalau kita lihat dari kebutuhan ahli pengelasan di Indonesia, kalau kita melihat dari konsumsi baja di Indonesia yang cukup luar biasa, itu kebutuhannya bisa jadi sekitar, sekarang kekurangan kita untuk ahli pengelasan
Saya pikir sekitar 2 jutaan sekarang ini. Kalau kita menginginkan agar semua pekerjaan pengelasan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi. Nah, permasalahannya memang di Indonesia masih belum menerapkan, walaupun sudah ada peraturannya, bahwa setiap jenis pekerjaan yang dibutuhkan kompetensi itu harus bersertifikat. Nah, perusahaan-perusahaan sementara ini masih katakanlah melatih jurulas, alilas itu dari tenaga-tenaga pembantu, lalu dia belajar di pabrik, lalu dia mencoba pengelasan sendiri tanpa ada teori dan sebagainya, sehingga produk daripada Indonesia ini itu tidak standar. Nah, saya bertekad untuk secara pribadi sebagai orang yang lama di industri itu berkeinginan agar ada contoh untuk sistem pendidikan pengelasan itu yang benar. Jadi artinya apa? Artinya pendidikannya itu bukan hanya jumlah jamnya dia belajar di tempat pelatihan, tetapi istilahnya itu kontennya. Jadi kalau di kampus itu pendidikan katakanlah sampai dengan plat 3G dari GMAW yang dimulai dengan pengelasan dasar SMAW itu sekitar 6 minggu. Nah, itu 6 minggu itu kalau zaman tahun 80 itu equal dengan 6 bulan. Equal atau kualitasnya sama dengan pelatihan 6 bulan. Nah, itu kenapa bisa dipendekkan? Karena si ini yang training itu harus full pelatihan mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore selama Senin sampai Sabtu selama 6 minggu termasuk sertifikasi. Nah, itu yang sebetulnya kalau itu bisa dilakukan di Indonesia sistem pelatihannya, maka saya rasa dengan tempat pelatihan yang begitu banyak di Indonesia, SMK yang begitu baik di Indonesia, maka secara cepat Indonesia akan bisa menghasilkan produk yang kualitasnya standar dunia. Ya. Baik, untuk diketahui kawan bahwa Kampung Welding Indonesia ini adalah suatu lembaga pelatihan kerja khusus bidang pengelasan dan lembaga pelatihan kerja swasta khusus bidang pengelasan. Selain itu juga Kampung Welding Indonesia adalah sending organisasi, yang mana suatu lembaga yang mempunyai izin untuk mengirimkan atau menyelenggarakan program pemagangan ke luar negeri, salah satunya ke Jepang. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya. Menurut Pak Munir, seberapa besar sih peluang industri pengelasan di Indonesia khususnya, atau seberapa besar sih peluang kita bekerja di dunia pengelasan ini di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di luar negeri? Mungkin ada langkah-langkah atau strategi khusus untuk memanfaatkan kesempatan kebutuhan tersebut. Jadi kalau kita lihat dari kebutuhan tenaga kerja khususnya pengelasan di dunia itu berbanding lurus dengan konsumsi baja maupun konsumsi aluminium, konsumsi stainless steel yang ada. Ya. Jadi besar sekali kebutuhannya. Nah, memang beberapa negara sudah mulai dengan robot, sudah mulai dengan otomatisasi, tetapi tetap saja ahli pengelasan atau jurulas itu termasuk inspektornya, termasuk welding engineer yang sangat besar.
Nah, di Indonesia ini kita tidak memanfaatkan, belum, atau kita katakan belum memanfaatkan apa, demografi, bonus demografi. bonus demografi. Jadi banyak anak muda Ya. yang sebetulnya kalau mereka itu punya kompetensi yang tepat, itu dia mempunyai kesempatan baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Jadi misalnya sekarang di Cina itu sudah kekurangan tenaga pengelasan, di Korea, di Jepang, apalagi di Eropa. Ya. Eropa itu Jerman, Polandia, Taiwan, itu Amerika, Australia itu sangat membutuhkan. Nah, permasalahannya memang kita belum begitu mengenai profesi ini. Ya. Jadi profesi pengelasan itu langsung kalau kita ngomong sama orang tua kita, Pak, saya mau latihan pengelasan. Oh, kamu nanti kerja yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, bikin pagar gitu. Ya. Nah, itu yang harus mindsetnya itu harus dirubah, bahwa sebetulnya pengelasan ini bukan hanya melakukan elektrod ditempelkan di satu benda kerja, tapi dia harus tahu bagaimana dia memilih material, bagaimana antara elektrode satu dan lainnya itu. Pengetahuan dasar mengenai itu juga cukup banyak. Jadi artinya saya pikir seperti yang Pak Abdul tadi katakan, kita punya program untuk secara bertahap. Kita akan cerita mengenai berapa macam sih pengelasan itu, prosesnya. Ada SMAW, mungkin ada GMAW, ada FGAW, ada GTAW. Lalu berapa macam sih mesin pengelasan? Berapa macam sih cacat sehingga kita bisa menghindari? Berapa macam atau syarat-syarat apa supaya kita keselamatan kerjanya bisa terpenuhi. Nah, ini memang diharapkan Kampo akan memulai program yang sekarang kita mulai awal ini berkelanjutan, sehingga pengetahuan mengenai pengelasan itu bisa diserap oleh seluruh kalangan di Indonesia. Mengedukasi masyarakat. Ya, semuanya agar tidak salah menilai bahwa pengelasan ini suatu pekerjaan yang misalnya kotor dan sebagainya. Tapi kira-kira nanti berbayar apa enggak Pak program ini nanti? Enggak. Kita Kampo bertekad untuk program-program itu akan kita buat secara online, tentu bisa dinikmati bukan hanya yang di dalam Surabaya, luar Surabaya, di Indonesia, maupun teman-teman yang sekarang ini mungkin sedang bekerja di luar negeri, itu juga bisa menikmati. Dan insya Allah semuanya kita dedikasikan, karena Kampo itu mempunyai cukup banyak staf, cukup banyak instruktur, cukup banyak tenaga ahli yang bisa menyusun satu pelatihan secara online, secara teoritis. Baik, sekali lagi bahwa program Bincang Bersama founder Kampo Welding Indonesia ini kita siarkan langsung melalui channel YouTube kami, Kampo Welding Indonesia, Instagram dan Facebook Kampo Welding Indonesia. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Sekarang gini Pak Munir, jika saya ini adalah seorang yang berminat akan belajar pengelasan, akan belajar ilmu pengelasan, dan kenapa saya harus memilih Kampo Welding Indonesia? Apa bedanya LPK Kampo dengan LPK sejenis lainnya? Mungkin dari sarana prasarana atau fasilitas, mungkin dari sumber daya manusianya, struktur dan lain-lainnya. Bagaimana Bapak? Ya, kalau
Pertanyaan itu sangat-sangat bagus karena semua orang akan menganggap bahwa tempat pelatihan pengelasan itu yang jelas harus ada instruktur, Ya. ada mesin, ada material, selesai. Ya. Tetapi kampung ini memang didirikan berdasarkan pengalaman, Ya. pengalaman melalang buana beberapa tempat pelatihan di luar negeri, melalang buana tempat industri di luar negeri. Akhirnya ada kesimpulan yang mengatakan yang kita jalankan adalah yang pertama, kampung harus mempunyai tempat pelatihan yang istilahnya itu shift. Ya. Jadi kita itu punya yang namanya booth. Ya. Boothnya cukup sempit, tidak begitu besar karena memang di industri, terutama industri kapal atau alat berat itu banyak yang tidak terlalu lebar. Ya. Yang kedua, kita memilih mesin las itu yang dipakai di industri. Jadi di kampung ini saat ini ada sekitar 140 mesin. 140 mesin. Dengan jumlah berapa banyak bilik las itu Bapak kira-kira? 140 mesin, ya sekarang ini bilik lasnya 125 lah. Ya. 125, 130. Lalu dengan bermacam tipe Ya. daripada mesin itu lebih dari 10 macam. 10 macam. 10 macam. Jadi mulai dari SMAW, FDAW, GTAW, SMAW, SAW, ada semua. Ya. Mereknya ada yang dari Jerman, dari Cina, dari Jepang, dari lokal, Ya. dan itu sangat efektif untuk pendidikan bagaimana memontrol mesin. Ya. Karena kalau di BLK atau di tempat sekolah yang mesinnya dibelikan dengan satu merek, Ya. maka dia pada saat dia bekerja di industri Ya. belum tentu mereknya seperti itu. Karena setiap merek, beda merek ada perbedaan. Ada kontrolnya, Ya. ada kontrolnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mensyaratkan saat ini ada 14 instruktur. Ya. 14 instruktur ini harus punya pengalaman bekerja di industri minimum 3 tahun. Minimum. Dan di kampung itu rata-rata antara 5 sampai 6 tahun dia bekerja di industri, dan 3 tahun itu bekerja di industri di Jepang. Di luar negeri. Melalui program magang ke Jepang Pak. Mulai magang ke Jepang. Ya. Nah, yang keempat itu kita menyusun yang namanya teori untuk pengelasan itu mulai dari basic ilmu logam, Ya. sampai macam-macam pengelasan, macam-macam istilahnya cacat, Ya. quality control, lalu juga alat-alat inspeksi, KESKA dan sebagainya. Itu kita menyusun sendiri Ya. di kampung. Ya. Yang keempat, kita mensyaratkan atau membantu atau mengusahakan sampai dengan saat ini, setelah pelatihan di kampung, mereka akan kita magangkan di industri. Ya. Jadi kita magangkan di industri sehingga dia tahu antara teori dan praktek. Ya. Nah, dengan sistem seperti itu, maka kalau di kampung Welding Indonesia di Surabaya itu lulusannya sekitar 3.800. Luar biasa. Kalau di kampung di Cikarang itu sekitar 2.000-an. Ya. Itu 90% mereka itu kerja di industri. Sedangkan yang 10% mereka memilih untuk sekolah lagi, ada yang mereka untuk wira swasta. Ya. Jadi artinya nanti
kalau saya datang ke kampus belajar pengelasan di kampus itu ada kesempatan untuk mempelajari satu merek mesin dengan merek mesin yang lain seperti itu Pak ya. Ya merek A, terus kalau saya kepingin belajar merek B itu ada kesempatan seperti itu Pak ya. Paling tidak tahu semua bahwa kontrolnya beda-beda. Iya. Terus nanti sertifikasi yang bisa dilaksanakan di kampus ini seperti apa Pak? Apakah hanya lokal sertifikat dari lembaga atau nasional sertifikat atau bisa internasional? Jadi kalau di kampus ini hampir seluruh sertifikasi IAC member. Jadi misalnya seperti Nippon Kyokai, NK, dari Lloyd Register, Bureau Veritas itu bisa dilaksanakan dan pernah dilaksanakan di kampus. Yang kedua BNSP. BNSP kita atau istilahnya itu standar kompetensi nasional itu LSP LAS, LSP LMI, LSP Migas gitu. Internasional ada International Institute of Welding. Itu juga bisa didapatkan di kampus. Jadi programnya itu tergantung kita mau pilih mana. Dan dari masing-masing program ini tentu ada durasi. Jadi kita yang paling pendek, katakanlah kalau hanya sertifikasi mungkin hanya 2 hari atau 3 hari. Kalau misalnya belajar mengenai plat tipis bisa jadi 10 hari. Kalau plat tebal dan sertifikasi bisa antara 1 bulan, 1,5 bulan. Jadi datang saja di kampus, diskusi sesuai dengan keinginan dan dipilih, lalu kita laksanakan pelatihan dan itu bisa dilakukan setiap hari pendaftarannya. Biasanya kita memulai pendidikan itu karena ada dimulai dengan teori itu hari Senin setiap minggunya. Baik, sekali lagi kawan, bahwa program bincang bersama owner atau founder Kampung Welding Indonesia ini disiarkan secara langsung melalui media sosial Kampung Welding Indonesia, YouTube, Instagram, dan Facebook. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Saat ini kampung terdiri dari 3 workshop ya, yang kami tahu. Workshop A untuk tingkat pelatihan atau untuk tingkat pengelasan. Workshop B untuk laboratorium uji bahan. Dan yang terbaru yang sekitar kurang lebih 4 bulan ini kita tempati, ini workshop C. Tentunya ini ada investasi yang besar Bapak ya, yang untuk ini. Nah, ke depan apa langkah-langkah untuk agar kampung ini lebih maju lagi daripada saat ini Bapak? Kalau kita mulai aja dengan apa itu workshop A, workshop B, dan workshop C. Workshop A itu memang kita rencanakan atau kita dedikasikan untuk pelatihan dari pengelasan yang membutuhkan apa istilahnya itu sertifikasi untuk kualifikasi, katakanlah untuk kapal, untuk alat berat, dan lain-lain. Jadi artinya itu pendidikan yang agak panjang, 6 minggu termasuk sertifikasinya. Lalu kita menginjak ke workshop B, laboratorium uji ya. Sebetulnya laboratorium uji material ini sudah ada di Surabaya ataupun beberapa kota di luar Surabaya juga sudah ada. Cuman rata-rata investasinya
biasanya dilakukan agak cukup lama, Ya. sehingga hasil daripada uji material tersebut, material hasil pengelasan itu menunggu antara 3 minggu sampai 4 minggu. Misalnya akan membuat WBS. Sudah cari weldernya sulit, cari X-ray, cari bending, cari tensilenya, itu prosesnya itu panjang. Nah itu kita karena kita istilahnya itu mempunyai hubungan dengan pabrik-pabrik untuk ini pengujian di luar negeri, maka kita sediakan itu semua. Ya. Jadi laboratorium kampung Indonesia yang didedikasikan untuk pengujian material tadi itu kapasitasnya cukup besar. Jadi misalnya untuk tensilnya itu sampai dengan 100 ton. Ya. Mungkin kalau di Surabaya terbesar untuk 100 ton. Jadi dia bisa juga menguji untuk kekuatan beton dan sebagainya. Ya. Ada juga untuk makro, ada juga untuk chemical compositionnya. Jadi kita kalau ingin mengetahui material itu apa, isinya itu juga tersedia. Ada untuk mikroskopnya, ada carbinya juga terbesar di Indonesia, di Surabaya sini ada 300 unit. Dan tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk lab ini itu tenaga ahlinya mesti harus yang canggih ya, yang pinter, dan ini dipimpin oleh seorang doktor welding lulusan Inggris. Nah itu yang di. Nah di dalam perkembangannya kita itu melihat bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang simpel. Jadi plat tipis, lalu pakai hulu, pakai katakanlah pekerjaan yang tidak membutuhkan satu sertifikasi yang katakanlah itu yang internasional, itu sangat dibutuhkan. Jadi industri UMKM, industri kecil itu banyak membutuhkan, atau istilahnya itu banyak dibutuhkan ya industrinya, tetapi karena pelatihan pengelasan itu tidak mengkhususkan ke situ, maka hasil daripada industri kecil itu kadang-kadang kurang sempurna. Nah untuk itu kampung membuka yang workshop C ini sebagai tempat entrepreneur. Jadi siapa yang kepingin belajar pengelasan dan kepingin usaha untuk material atau bahan yang diperlukan pengelasan, baik stainless steel, aluminium, atau plat yang hulu atau pipa, itu bisa datang di sini. Jadi langsung untuk menciptakan sebuah produk seperti itu. Iya, membuat sebuah produk. Kita ada bengkelnya pelatihannya, ada bengkel untuk membuat produknya. Itu ya cukup 10 hari. 10 hari. Cukup Singkat apa ya? Singkat dan juga kalau misalnya kepingin dipilihkan mesin lasnya yang buatnya tidak begitu banyak, dicoba sekali di kampus, di workshop C, itu bisa dilakukan. Ini pertanyaan berikutnya, ini mohon maaf Bapak, pertanyaannya agak dibolak-balik seperti itu. Nah, dari awal tadi disampaikan bahwa kampung ini sebagai tempat untuk tingkat pengelasan dan sertifikasi pengelasan. Nah, jika ada permintaan dari industri, misalkan untuk uji kualifikasi welder atau semacam skill test, entah itu dari permintaan untuk proyek-proyek tertentu, itu bisa dilakukan di kampung atau tidak Bapak? Seperti apa? Ya, awalnya memang kita ini hanya sertifikasi
untuk tenaga-tenaga yang dididik di kampung. Ya. Tetapi kita tahu bahwa banyak pabrik yang mempunyai ahli pengelasan, juru las, tetapi mereka belajarnya atau tidak mempunyai sertifikasi. Ya. Padahal Sekarang aturan daripada apakah Kemenaker ataupun di perindustrian itu mengharuskan satu produk yang dihasilkan melalui proses pengelasan itu harus dikerjakan oleh yang bersertifikat. Ya. Nah, untuk itu, untuk membuat perusahaan ini mempunyai memenuhi peraturan, bisa langsung datang di kampung, hanya 2 hari itu dia lakukan sertifikasi. Ya, paling tidak sertifikasinya yang disyaratkan itu kan dari BNSP yang nanti ada ijazahnya, ada gambarnya. Setahu saya di beberapa hari yang lalu saya mendapati bahwa ada sebuah program, yaitu kampung melaksanakan kualifikasi welder untuk migas seperti itu, yang itu hanya dilaksanakan 1 hari di kampung. Itu bagaimana Pak sifatnya? Ya kan memang ada peraturan, Ya. ada peraturan dari migas apabila ada suatu proyek yang dikerjakan oleh satu perusahaan, maka mereka itu di samping punya sertifikat kompetensi, dia harus punya sertifikat kualifikasi. Kualifikasi apa? Klasifikasi. Ya, Nah itu. Jadi kemarin itu karena ada proyek ini namanya itu tangki bola untuk LPG. Itu yang dibangun nanti di beberapa tempat di Indonesia. Mereka weldernya harus punya itu, harus punya sertifikat kompetensi dan sertifikat kualifikasi. Nah itu kampung bisa dipakai tempat dan memenuhi syarat untuk sertifikasi itu. Ya. Berarti termasuk seperti kalibrasi mesin, seperti dokumen-dokumen perlengkapan yang lain, itu nantinya kampung siap kalau misalkan ada customer yang menanyakan itu bapaknya. Ya jelas. Ya, karena yang kami tahu untuk program seperti itu, semisal kualifikasi migas, itu ada inspektur atau inspektur mungkin ya, kalau nggak salah, itu menanyakan hal-hal seperti itu ya sebelum pelaksanaan pengelasannya. Ya. Jadi betul sebagai tempat pelatihan di kampung ini, memang awalnya kita itu pasti mengetes diri sendiri. Sebelum ngetes orang lain, kita tuh ngetes diri sendiri. Apakah kita kampung ini pantas jadi tempat uji kompetensi? Jadi kita itu lakukan. Yang kedua, kita mengecek diri sendiri. Apakah sistem kita ini benar? Jika kita minta daripada satu lembaga untuk menguji kampung ini lulus ISO 9001. ISO 9001 2015 Pak ya? 2015. Luar biasa kampung. Nah, lalu untuk sertifikasi, hampir semua sertifikasi yang diperlukan di industri maupun migas itu bisa dilakukan di kampung. Dan tentu untuk bisa melakukan sertifikasi itu, kampung diperiksa persyaratannya, kelengkapan mesinnya, operatornya, alat tesnya, semuanya dicek. Ya. Baik kawan, sekali lagi bahwa program ini disiarkan secara langsung melalui media sosial YouTube, Instagram Kampung Welding Indonesia, dan sekaligus Facebook Kampung Welding Indonesia. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bapak, sebelum nanti ada beberapa
titipan pertanyaan dari pemirsa atau kawan. Jadi kedepannya selain bidang pengelasan yang saat ini dijalankan oleh kampung, apakah ada rencana untuk mengembangkan ke bidang potensi yang lain? Mungkin seperti program diklat pipe fitter atau scaffolding atau yang lain yang itu dibutuhkan oleh dunia industri saat ini. Jadi gini, intinya kampung ini sudah punya fasilitas, dia punya instruktur, dia punya sistem. Apabila kita hanya fokus kepada welding, itu maka jurusan pekerjaan lain seperti pipe fitter, lalu juga untuk nanti fitter, jadi kata plate fitter segala macam itu istilahnya itu akan kesulitan orang untuk mencari ke situ. Ya. Jadi ini kebetulan pada saat kita survei oleh LSP Migas, itu mereka menyarankan supaya kita juga melakukan sertifikasi dan mungkin sekaligus training untuk pipe fitter, untuk plate fitter, untuk sertifikasi pemasangan scaffolding, untuk rigging, dan untuk pekerjaan ketinggian. Jadi apapun, apabila kampung mempunyai fasilitas, maka bisa ditanyakan dan kita akan berkoordinasi, karena kampung ini bukan yang mengeluarkan sertifikat. Yang mengeluarkan sertifikat adalah lembaga sertifikasi. Kita akan konsultasikan untuk bisa ditangani. Baik kawan, terkait dengan program diklat dan sertifikasi kampung welding Indonesia, kawan bisa melihat di Facebook atau di website Kampung Welding Indonesia. Di sana tertera lengkap program apa yang akan nanti menjadi pilihan, sekaligus berapa biayanya. Nah, itu lengkap ada di sana. Nah, ini masuk ke sebelum saya kira sebelum menuju ke pertanyaan yang berikutnya, karena tadi ngomong masalah nanti akan ada di website dan ada harganya dan sebagainya. Nah, kalau pada 5 tahun ini sebelum ada pandemi itu selalu kita ini mendapatkan subsidi dari Kementerian Perindustrian untuk pelatihan welder. Nah, mulai tahun ini bulan Maret setelah ada pandemi, itu biaya atau dana untuk subsidi itu dialihkan ke COVID. Jadi kampung mengambil kebijakan untuk istilahnya itu mensubsidi sendiri terhadap pendidikan, tetapi tidak bisa nol. Jadi ada biaya-biaya yang memang harus dibayar oleh peserta dengan yang paling minim sesuai dengan kelasnya. Nah, ini memang kami juga mohon maaf kepada para penyelenggara pelatihan. Nanti kalau pelatihan lain maksudnya swasta yang lain melihat kok murah sekali. Memang kita sengaja untuk memberikan subsidi dari kampus sendiri untuk menekan biaya. Supaya peminat bisa masuk. Sehingga istilahnya itu tidak terlalu berat. Betul Pak, luar biasa Bapak. Jadi pemirsa atau kawan, edisi pertama ini sekaligus nanti adalah launching program bincang ilmu dan wawasan di dunia pengelasan, dan
Nanti berikutnya nanti akan diusahakan 1 minggu atau 2 minggu sekali tim dari Kampung Wedding Indonesia akan menyelenggarakan program secara daring atau online. Baik, masuk ke pertanyaan dari kawan atau netizen Bapak. Ini ada penanya dari beliaunya ini menyampaikan rekan lama ya, Ibu Rika Anggraini. Ya, Ibu Rika. Selamat siang Ibu Rika, semoga Bu Rika beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum Pak Munir yang berhati. Saat pandemi COVID-19 ini, program apa yang menjadi prioritas kampung untuk lulusan SMK maupun SMA? Apakah program diklat kewirausahaan yang seperti saya lihat di websitenya kampung, atau ada program diklat reguler, PNSP, atau program lainnya? Mengapa program tersebut menjadi prioritas? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Ibu Rika. Ya, terima kasih Ibu Rika. Program-program yang ada itu bisa dilihat di website ya, bermacam-macam. Jadi tergantung dari minatnya, mau berlatih untuk katakanlah untuk industri berat atau untuk wirausaha dan sebagainya. Itu semuanya bisa dilakukan dan kita sangat terbuka untuk katakanlah kalau misalnya ada seseorang yang akan datang memilih satu program, lalu ini seringkali terjadi begitu sudah merasakan 1 minggu, Bu, Pak saya kepingin tambah program. Nah, jadi dari 1 minggu menjadi 1 bulan. Jadi itu karena kita swasta murni, itu tidak diikat dengan satu aturan yang kaku, bisa. Jadi istilahnya itu monggo datang ke kampung untuk kapan saja, berlatih apa saja, dan ada tambahan juga pekerjaan apa saja mengenai pengelasan. Karena tadi belum ditanyakan apakah kita misalnya bisa melatih untuk tenaga yang katakanlah spesial misalnya stainless steel yang untuk food grade misalnya. Kita bisa untuk food grade, untuk aluminium, untuk apapun. Untuk program peningkatan skill guru juga bisa dilaksanakan. Bisa. Kita sangat terbuka untuk pendidikan guru, untuk pendidikan skill up-nya saja bisa saja. Ya. Baik, mungkin itu kawan netizen edisi pertama hari ini. Jadi apa untuk Pak Munir, harapannya mohon Pak Munir memberikan ini apa ya istilahnya pejangan untuk tim kreatif Kampung Wedding Indonesia ini yang terkait nanti akan melaunching atau melaksanakan program daring ini, monggo Bapak. Ya, jadi seperti itu Bapak. Ya, alhamdulillah. Ya. Mulai dari berdirinya kampung Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang semuanya lancar, dan alhamdulillah juga kampung itu mendapatkan apresiasi terhadap sistem yang ada. Lalu juga seluruh staf itu menjaga agar kampung ini tetap sesuai dengan kaidah-kaidah internasional. Ya. Lalu juga kampung juga berusaha selalu untuk memperkenalkan bahwa pelatihan di kampung itu memang tujuannya adalah untuk bagaimana membuka opportunity dari setiap orang
yang akan pindah atau misalnya kesulitan di suatu di suatu pendidikan, misalnya katakanlah dia memilih SMK jurusan A, tetapi begitu lulus dia ini kesulitan menggunakan ijazahnya. Nah, ini kampus telah istilahnya itu berusaha untuk mereka itu pindah sedikit profesi. Kita didik dari nol menjadi bersertifikat, dan artinya nanti dia akan punya opportunity untuk suatu pekerjaan atau apa namanya, profesi baru. Nah, ini yang memang kita harapkan. Dan tadi mengatakan bahwa kampung ini kan dengan adanya A, B, C itu maka investasinya akan sangat besar. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa ada niat daripada kampung ini, ada tanda kutip, kita itu tidak menghitung berapa investasinya. Jadi kalau ada pendidikan, ada pelatihan segala macam, yang dihitung hanya kos yang berjalan. Jadi tidak ada yang namanya BIP, nanti kembalinya berapa tahun, nggak ada. Jadi kita artinya itu 100% mikir gimana cara memanfaatkan pelatihan ini untuk kesejahteraan kita bersama. Ini tantangan bagi semua staf yang ada di Kampung Welding Indonesia tentunya, untuk bisa mengimbangi apa yang diinginkan oleh owner atau founder dari Kampung Welding Indonesia. Dan yang terakhir, ini benar-benar terakhir, Bapak sudah 5 tahun berjalan, tentunya pasti ada prestasi apa saja yang telah diperoleh oleh Kampung Welding Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Ya, ini yang sangat membanggakan. Kita tahun 2018 kita mengikuti kompetisi di Cina, welding competition di Cina, yang diikuti mungkin 22 negara di dunia, dan kampung tahun 2018 itu mendapatkan tempat training yang golden team dari kampung, termasuk juga beberapa juara. Jadi bukan hanya satu juara, dari beberapa juara, termasuk juga tahun 2019. Tahun 2019 kita menyabet ada 3 medali, ada emas, ada perunggu, ada perak. Karena pesertanya ada yang putri, Bapak ya? Ada putri, dan itu juga dapat medali. Luar biasa. Dan sekarang dia istilahnya itu termasuk putri yang istilahnya kalau di dalam penguasaan ini kelas dunia. Luar biasa. Jadi putri ada kesempatan bisa. Ya? Makanya beberapa putri juga menjadi peserta pendidikan pelatihan di kampung. Kami persilakan mengundang para putri, dan tidak harus lulus SMK, lulusan universitas pun boleh berlatih di kampung sebagai, atau belum lulus di universitas berlatih untuk pendamping ijazah. Karena kalau mereka sebagai sarjana teknik bekerja di lapangan, dia mengawasi pabrik dan sebagainya, ada baiknya dia tahu bagaimana melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya. Luar biasa Kampung Welding Indonesia. Demikian kawan, edisi pertama untuk berbincang dengan founder Kampung Welding Indonesia. Kita minggu depan bertemu, kita akan membahas tentang
ilmu wawasan pengelasan yang lebih lanjut. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir. Ya, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tidak komplit, kurang jelas, tapi kita selalu buka mulai Senin sampai Sabtu ya, untuk segala macam mengenai pengelasan, monggo bisa ditanyakan, dan kami punya staf yang akan merespon semua kebutuhan daripada pelatihan pengelasan. ya. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.